Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Maus kelas 8 yang soleh dan soleha. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembelajaran semester 1 ini, kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut PJJ. Jadi, kalian tetap di rumah saja dan patuhi protokol kesehatan supaya kita semua bisa terhindar dari virus COVID-19. Karya yang akan kita pelajari bersama bab 1 yaitu tentang kerajinan bahan lunak. Lalu kompetensi dasar yang akan kita capai pada bab 1 ini yaitu yang pertama, memahami pengetahuan tentang prinsip kerajinan bahan lunak, jenis, karakteristik, teknik pengolahan, syarat perancangan produksi kerajinan bahan lunak. Kompetensi dasar yang kedua yaitu memilih jenis, bahan, dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Lalu, apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Ya, siswa diharapkan untuk memahami pengetahuan tentang prinsip kerajinan bahan lunak, jenis, karakteristik, teknik pengolahan, dan syarat perancangan produksi kerajinan bahan lunak. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat memilih jenis, bahan, dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Selanjutnya, Bu Guru akan bertanya, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Dan terbuat dari apakah benda ini? Silahkan kalian tebak ya jawabannya. Ya, betul. Ini merupakan sebuah kerajinan lilin hias dan lilin aromaterapi. Bahan dasar pembuatan kerajinan lilin hias dan lilin aromaterapi yaitu terbuat dari lilin. Gambar yang kedua, silahkan kalian tebak gambar apakah ini dan terbuat dari apakah benda ini? Ya, betul. Ini merupakan sebuah kerajinan sabun yang terbuat dari bahan dasar sabun. Lalu gambar yang ketiga, gambar apakah ini dan terbuat dari apakah benda ini? Ya, betul sekali. Ini merupakan kerajinan guci yang terbuat dari bahan dasar tanah liat. Lilin, sabun, dan tanah liat bisa kita jadikan sebuah kerajinan yang sangat indah karena lilin, sabun, dan tanah liat memiliki sifat yang lunak sehingga ketiga bahan ini mudah dibentuk menjadi sebuah kerajinan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kerajinan bahan lunak? Kerajinan bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar atau yang terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak, lentur, empuk, lembut, dan mudah untuk dibentuk menjadi sebuah kerajinan. Apa saja yang termasuk bahan lunak? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Salah satu contohnya yaitu tanah liat yang ada di sekeliling rumah kita ya. Yang kedua, yaitu ada sabun. Sabun itu bersifat lembut sehingga mudah untuk kita bentuk menjadi sebuah kerajinan. Yang ketiga, plastisin.
menjadi sebuah kerajinan yang sangat indah. Selanjutnya, prinsip kerajinan bahan lunak. Prinsip yang pertama untuk membuat kerajinan bahan lunak yaitu keterampilan tangan. Kerajinan bahan lunak dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan, meskipun diproduksi dengan jumlah yang besar. Produk kerajinan masih tetap mengandalkan keterampilan tangan. Sementara produk industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Ini merupakan sebuah produk kerajinan yang menggunakan keterampilan tangan, berbeda dengan produk industri yang dibuat dengan kekuatan mesin. Jelas ya. Yang kedua, keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Prinsip yang ketiga yaitu tentang prinsip keterampilan kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis atau bersifat universal. Kerajinan dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat atau lingkungan setempat ya. Secara umum, jenis kerajinan dapat dipilih menurut manfaatnya sebagai berikut ini. Kerajinan bahan lunak memiliki manfaat, salah satunya yaitu sebagai kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busana. Contohnya yaitu ada kalung yang terbuat dari cloth. Yang kedua, ada gelang, lalu ada bros dan cincin. Manfaat yang kedua itu sebagai kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contohnya, ini ya ada contohnya. Ada kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian depannya. Ini ada hiasan keramiknya sedikit di atas. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, maka keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu yang lainnya. Jadi, apabila kotak tisu tersebut ini sudah rusak, maka hiasan keramik pada di atas kotak tisu ini bisa dilepas dan ditempelkan kepada kotak tisu yang baru. Selanjutnya, manfaatnya yaitu bisa sebagai kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan ini dapat dijadikan manfaat sebagai kelengkapan rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, air mancur yang dibentuk atau yang berbentuk katak di taman rumah. Ini kataknya ini merupakan suatu kerajinan bahan lunak sebagai kelengkapan rumah atau bangunan. Yang keempat yaitu sebagai kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai upacara adat atau ritual. Jelas ya?
kalian isi tabel tersebut. Contohnya, produk kerajinan bahan lunak. Bu Guru kasih contoh kerajinan guci. Lalu, bahan dasar kerajinan untuk membuat guci yaitu tanah liat. Lalu, manfaat kerajinan guci yaitu sebagai hiasan sebuah ruangan. Silahkan kalian tulis produk kerajinan bahan lunak sebanyak-banyaknya. Kalian bisa lihat di buku atau kalian menggali informasi lewat internet atau Google ya. Minimal kalian menyebutkan 3 produk kerajinan. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada materi yang belum paham dan tugas yang belum jelas, kalian bisa tanyakan via WhatsApp group atau bisa japri ke Bu Guru. Sekian dari Bu Guru, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.